Yesus Hamasiah, kami merindukan jamahan lawatan bagi kami. Dan saat ini kami percaya Kau sudah bertakhta di pujian-pujian orang percaya. Dan saat ini kami rindu juga kebenaran daftar-Mu, seperti rusa yang merindukan air sungai-Mu. Demikian jiwa kami saat ini. Dengan itu Bapa, biarlah hati kami penuh kerinduan daripada Roh Kudus. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Siapakah mempelai-Mu tidak lebih dari segumpal nadanya. Tapi apabila Bapa pakailah menurut kehendak, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kuasa setan dalam bentuk apapun yang mencoba merintangi kebenaran-Mu, kami bersatu hati kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Berarti kami, berkati kami, tapkan hati dan telinga seorang murid. Kami duduk, dia mendengarkan sabda. Bahkan sejauh mana kebenaran-Mu diperdengarkan, semua yang mendengar diberkati. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Hamasiah. Kita semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Sahabat Shalom. Ya, silakan duduk. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Hamasiah. Nah, ada yang baru pertama kali hadir saya lihat. Di KPL Kana secara khusus telah memanggil nama sesungguhnya. Di dalam lembaga kitab suci telah dicatatkan di kamus terakhir bahwa Tuhan orang Israel bernama Yahweh. Ya, nama Tuhan itu yang memperkenalkan diri di perjanjian lama kepada Musa dan Israel disebut Yahweh. Dan di perjanjian baru memang ada siri tersendiri untuk ini. Di perjanjian baru dia menjadi manusia. Dia disebut Yesua. Yesua itu artinya sang penyelamat. Dia penyelamat. Kalau orang Indonesia adalah Yesus, ya. Orang Indonesia adalah Yesus, yang diurapi Kristus atau diambil dari kata Kristos bahasa Yunani. Sementara kita mengambil dari bahasa asli sesuai Ibrani 7:14, Tuhan Yesus Hamasiah itu keturunan Yehuda atau Yahudi. Yahudi itu adalah salah satu suku Israel. Itu yang disebutkan Yesua, yang diurapi Hamasiah. Tadi kalau kita menyanyikan pujian pakai Yesus Hamasiah atau pakai nama Bapa Yahweh, itu satu pribadi, tapi yang memperkenalkan diri perjanjian lama dan yang memperkenalkan diri perjanjian baru, Yohanes 17:17, namamu yang kau berikan kepada. Jadi satu namanya. Hari ini kita mau belajar kembali. Sesuai janji kami harus menyelesaikan tuntas pelajaran pneumatologi kita. Kita sudah belajar 3 sesi dalam 2 pelajaran. Pelajaran pertama kita sudah mengkaitkan Shavuot atau perayaan Shavuot ke-50 yang di perjanjian baru dikenal Pentakosta, dan kaitannya dengan pribadi Roh Kudus. Kita sudah belajar tentang itu. Dan pelajaran kedua kita sudah belajar sekitar 25 peran Roh Kudus kepada gereja. Itu kita belajar selama 2 sesi. Dan pelajaran ketiga saat ini kita akan belajar tentang dosa-dosa yang dilakukan terhadap Roh Kudus. Ada begitu banyak dosa yang dilakukan manusia kepada Roh Kudus, tapi hari ini kita mau belajar ada 8 hal. 8 dosa utama yang diarahkan kepada pribadi Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, tentunya Tuhan mau kehidupan saya dan saudara mempelajarinya supaya menjadi warning, jangan sampai kita berhadapan dengan pribadi Roh Kudus. Karena kita tahu bersama adalah Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah, hari ini coba kita membuka dulu mendasari firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23-24.
Mari kita bangkit berdiri. Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Kalau sudah dapatkan, kita akan bacakan bersama-sama Yohanes 23-24. Kalau dapatkan kata, masih kata alif lam lam ha atau aula, kita ganti saja dengan Tuhan ya. Kita baca bersama-sama 3, 2 mulai. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan amin, dipersilakan dulu. Jadi jelas dalam pembacaan kita, saudara, saya menggarisbawahi bahwa Tuhan kita itu berbentuk roh, bukan fisik, bukan materi, tapi immaterial. Nah, dikatakan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Karena Tuhan adalah roh. Oleh karena itu kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita bukan di dalam patung-patung, bukan di tempat-tempat keramat, bukan di media-media emas, perak, sekalipun itu menyerupai Tuhan. Ya, karena Tuhan katakan jangan menyembah Tuhan yang bukan Tuhan, atau dikatakan menyembah berhala dalam menyerupai apapun, sekalipun itu menyerupai Tuhan. Tapi saudara yang kekasih, kalau barang itu mengadvertensikan Tuhan, jangan juga kita lecehkan. Karena saya lihat ada juga pengajaran betul, tapi gambar Tuhan Yesus ditusuk-tusuk, ditampar-tampar, itu juga salah. Kita tidak menyembah, tapi advertensi tentang Tuhan. Kayak bangunan ini kan, atau gereja, itu fisik. Itu mengadvertensikan kehadiran Tuhan di fisik itu. Coba aja bikin rusak gereja, apakah Tuhan tidak marah? Seperti itu juga dengan kalau gambar-gambar menyangkut ketuhanan. Kita tidak menyembah, tapi jangan sampai melecehkan. Karena sudah banyak sekali kasus kebakaran hebat sekalipun, gambar yang menyerupai Tuhan itu tidak terbakar. Nanti satu saat saya akan tunjukkan di slide. Kebakaran hebat, saudara, lukisan tentang Tuhan Yesus, advertensi tentang Tuhan Yesus, advertensi salib tidak terbakar, tidak tersentuh dengan api. Saudara cuma lihat saja yang di jalan Kairagi arah Lapak, dan gereja Gemim yang terbakar. Itu kebakaran hebat di situ, tapi sudah dipugar. Tapi ketika saya lewat, gambar Tuhan Yesus hanya utuh loh di menara. Padahal api di atas itu minimal gosong lah ya. Ini rapi sekali. Ada juga gereja yang terbakar di Tomohon. Gambar Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu tidak disentuh arang sedikit pun. Jadi kita tidak menyembah, tapi jangan sampai melecehkan. Karena Tuhan kita adalah roh. Hari ini kita akan belajar saudara tentang dosa-dosa terhadap Roh Kudus. Banyak sekali dosa terhadap Roh Kudus, tapi kita akan belajar ada 8 dosa utama. Nah, tentunya Tuhan tidak mau kehidupan saya dan saudara menjadi orang yang sampai berhadapan dengan Roh Kudus, bersalah terhadap Roh Kudus. Oke, apa saja dosa-dosa yang dilakukan kepada Roh Kudus? Kita tahu bersama Roh Kudus adalah pribadi Tuhan, seperti Yohanes 4 ayat 24 tadi. Tuhan kita adalah roh. Ada dosa utama, setidaknya ada 8 ya. Yang pertama, memadamkan Roh Kudus. Ini dosa. Yang kedua, mendukakan Roh Kudus. Yang ketiga, dosa mencoba membeli Roh Kudus. Yang keempat, dosa menghina Roh Kudus. Yang kelima, memberontak terhadap Roh Kudus.
Yang keenam, mendustai Roh Kudus. Yang ketujuh, menentang Roh Kudus. Yang kedelapan, menghujat Roh Kudus. Ada banyak dosa, tapi ini dosa yang memang diarahkan langsung ya terhadap pribadi Roh Kudus. Oke, kita tidak berlama-lama karena ada banyak pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara yang kekasih, dosa memadamkan Roh Kudus, dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang memadamkan Roh itu, saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Itu roh besar. Jadi saudara, Tuhan mau menyatakan kepada kita ketika orang memadamkan roh, dia telah berdosa terhadap pribadi Tuhan, pribadi Roh Kudus, saudara yang kekasih. Karena roh itu, saudara, digambarkan seperti api. Kata memadamkan berarti mematikan atau mengecilkan. Keterangan firman Tuhan bahwa Roh Kudus sebagai api banyak memang, tapi di dalam Ibrani 13 pasal terakhir, Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Dia menampakkan diri kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3, 4, dan 5 itu didahului oleh api yang membara, bernyala-nyala di semak belukar, tapi semak belukar itu tidak terbakar karena kehadirannya sebagai api. Pada waktu kita memadamkan roh, kita telah memadamkan api itu, sudah. Dan Tuhan tidak mau kita berdosa dalam hal memadamkan api. Ada berapa banyak orang saat ini telah memadamkan api Roh Kudus. Api itu adalah penggerak faktor utama, saudara. Di motor, di mobil, alat-alat elektronik tanpa api tidak akan jadi. Mau di kulkas, mesin pendingin sekalipun, tanpa ada suplai api atau kelistrikan, tidak akan bernyala. Artinya api memiliki kekuatan yang dahsyat. Tapi ternyata orang ketika memadamkan roh, dia seperti memadamkan api yang adalah sentral atau penggerak utama. Dalam kehidupan kita, saudara, ada penggerak utama, yaitu api daripada Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, pada pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Hizkia, di dalam 2 Tawarik 29 ayat 6, saya bacakan. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Yahweh dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bagi Elohim orang Israel di tempat kudus. Pelita itu harus tetap menyala. Ini gambaran pelita yang ada di bait suci ini. Ada 7 mata lampu, kesempurnaan 7 biji mata Bapa Yahweh. Dan itu wajib dinyalakan, saudara. Itulah api yang menggerakkan kegiatan-kegiatan di dalam rumah Tuhan. 1 Korintus 3:16 dan 2 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19, 2 Korintus 6 ayat 16. Kamu adalah bait Elohim. Kamu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah ladang Elohim. Rumah Tuhan tidak boleh tidak ada api, saudara. Kalau tidak ada api, saudara, rumah itu akan rusak. Jangan sampai memadamkan pelita. Di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan mau pelita itu tetap menyala. Jangan sampai dipadamkan. Nah, ciri-ciri orang memadamkan api itu seperti apa? Membiarkan diri dikuasai kedagingan. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, percabulan, perseteruan, perselisihan,
pesta pora, tidak ada pemasannya dan sebagainya. Kalau kita masih membiarkan kehidupan kita dikuasai kedagingan, berarti Anda sementara memadamkan api, sementara memadamkan roh. Malas untuk berdoa, malas untuk belajar firman Tuhan. Hati-hati, rumah Anda sementara dalam kegelapan. Bisa bayangkan kalau rumah sudah tidak pernah ada saudara yang kasih baca firman Tuhan, tidak mau lagi berdoa, tapi kegiatan lain penuh. Nah, orang yang sudah tidak ada pelita di dalam tubuhnya, hati-hati, nanti 7 roh lain yang masuk. Karena Tuhan katakan kalau Roh Kudus itu tidak ada, ketika orang bertobat roh itu ada, tapi ketika dia padamkan roh, 7 roh lain yang akan masuk. Jangan heran kalau di sana, di luar sana ada kejahatan-kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, karena tidak ada api lagi. Ada peristiwa-peristiwa pembantaian karena sudah tidak ada api, tidak ada firman di rumahnya itu, saudara. Malas beribadah, malas melayani, malas berbuat baik, malas untuk berkorban. Bahkan dalam kasus lain membiarkan diri lebih dikuasai pergumulan daripada Roh Kudus yang mau tinggal. Saudara, kalau kita dalam posisi ini, kembali hidupkan api, kembali biarkan pelita itu nyala, biarkan Roh Kudus itu menyala seperti tadi, mendidih di hati. Adakah hati kita masih mendidih ketika kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan? Adakah hati kita masih menggebu-gebu ketika kita belajar kebenaran? Adakah hati kita masih, saudaraku yang kekasih, kuat hasratnya ketika mendengarkan berita tentang Tuhan? Jangan sampai ya seperti yang Ibu Lydia pernah sampaikan kemarin mungkin pada minggu di Lamuan. Kita buat sofol sepenuh. Hati-hati, saudara, biarkan bencana hidup kita tetap ada api. Api itu akan terjadi, saudara yang kekasih, ketika kita mulai ada doa, kita baca firman Tuhan, kita ibadah, kita melayani, berbuat perbuatan baik, mau berkorban untuk Tuhan. Sekalipun di proses dalam kesusahan, kita tetap meluaskan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Nah, ketika kita dalam posisi ini, kita sementara melakukan dosa pemadaman roh. Saudara, jangan sampai api itu padam. Kalau mungkin dulu semangat berapi-api, biar api itu tetap terjaga. Jangan sampai tinggal puntung atau tinggal yang berasap-asap. Jadi saudara, di mata Tuhan, Tuhan tidak mau api Roh Kudus itu terpadamkan. Sebab ketika kita membiarkan hal-hal kedagingan, rumah rohani kita akan menjadi gelap. Nah, tentunya kalau sudah gelap, yang masuk bukan lagi api tapi roh kegelapan. Nah, biasa untuk memadamkan, saudara, memadamkan roh ada banyak kemalasan. Tadi ya, malas ini, malas itu. Yang kedua, alasan. Orang Manado itu begitu, seperti yang sudah disampaikan. Oh, nanti lihat. Nah, sedangkan dia bilang nanti mau pergi, dia tidak pergi, atau dia bilang mau datang, dia tidak datang. Mau apalagi kalau dia bilang nanti lihat. Sudah, kalau dia bilang nanti lihat, berarti dia tidak akan datang. Tapi kalau dengan Tuhan, jangan banyak alasan, jangan sampai ada kemalasan, saudara. Sebab alasan dan kemalasan adalah paku-paku membangun rumah kegagalan. Rumah itu akan gelap, saudara. Hati pemalas penuh keinginan tapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau rajin banyak kelimpahan daripada Tuhan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Artinya apapun yang kita kerjakan, Tuhan buka jalan terus. Amin. Orang Israel ketika berlambat-lambat memungut mana,
Ketika matahari keluar, mana itu akan cair, mana itu akan berulat, mana itu akan busuk. Kenapa Tuhan harus setiap hari 40 tahun disuruh pungut mana tiap subuh? Memang pekerjaan membosankan. Begitu lebarkan firman Tuhan, banyak orang merasa bosan. Mengikuti firman Tuhan, banyak orang mulai merasa bosan. Tapi Tuhan terus hati. Tiap pagi harus pungut mana? Mengapa sih Tuhan tidak kasih aja sekalian mana kekal ya? Supaya nggak busuk-busuk? Tidak. Tuhan melatih. Berani bangun taat, saudara. Sudah ayat udah patuk nih orang Jakarta ini. Berkas sudah dipatuk. Tapi saudara, orang rajin, Tuhan pasti buka jalan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara si diabolos atau perusak. Betapa saudara, kemalasan ini adalah hal yang dapat sekali memadamkan Roh Kudus. Amin. Jangan malas saudara. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk bekerja, kerja baik-baik, melayani betul-betul. Jangan malas-malas. Kalau dipercayakan untuk berkorban betul-betul. Jangan malas-malas. Karena nanti rumah kita jadi rumah seperti ini, gagal, runtuh saudara. Karena kita sebagai rumah rohani nggak suka ke rumah model begini. Ini rumah so gagal nih. Tapi kalau dia harus bangun lagi dari dasar. Kalau begini siapa mau berani tinggal di sini? Haleluya. Jadi yang pertama adalah dosa memadamkan Roh Kudus, dan Tuhan tidak mau kita memadamkan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dosa mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus, jangan sampai mendukakan Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Nah, dengan apa kita mendukakan Roh Kudus, saudara? Mungkin Anda dapat melukai hati atau membangkitkan amarah orang yang kita tidak kenal. Bisa saja. Bisa Anda membuat marah orang, saudara, kalau orang tidak kenal. Tapi kalau orang hari-hari baru dapat, di luar sana baku jual, kira-kira berduka, sangat berduka. Satu jemaat, satu tim. Artinya saudara, orang yang terdekat akan merasakan luka itu, akan merasakan duka cita mendalam. Kalau kita mungkin dilukai orang yang tidak kenal, kita akan mudah melupakan. Didukakan oleh orang, mungkin kita lupakan. Hari Selasa saya bawa mobil gereja. Ya, kita ada mau singgah sesuatu ATM, kita menepikan kendaraan dari jauh. Memang kita lupa sih, karena bapak dari ATM juga salah saya. Ada motor di sini, tapi nggak jadi insiden apa-apa. Cuma dia marah. Ya coba aja lewat gereja. Tapi dia kata Pak, kita bukan saja. Sebab Tuhan ampuni dia. Sakit sebenarnya. Dia coba untuk gereja, pasti dia juga orang Kristen toh. Tuh kata-kata P itu. Minta Tuhan ampuni. Sampai sekarang tadi tahu oleh tahu model bagaimana. Lupa toh. Coba di antara orang pun saling mendukakan. Aku ingat itu. Bukannya cuma kepil, karena jangan sampai saling mendukakan. Akan mudah sekali teringat itu. Aduh, tuh orang kemang satu tim satu jam apa dia dah mau mati akan hancur begitu. Begitu dengan Roh Kudus. Kita bisa membangkitkan amarah orang lain, tapi mendukakan hati hanya kepada orang yang mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara, dia akan merasa didukakan ketika saudara kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati
Ini saya kutip dari Passion of Christ. Mendukakan hati hanya dapat kita lakukan kepada orang yang kita kenal, terlebih Tuhan yang mengasihi kita. Yohanes 14:17, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka apa yang kita buat, yaitu kepalsuan, penipuan, pelanggaran, dosa, ataupun kemunafikan, itu sangat mendukakan hati Tuhan. Jadi jangan sampai kita hidup dalam kepalsuan, tipuan, pelanggaran, hidup bermain dalam dosa. Itu sangat mendukakan Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus digambarkan burung merpati? Sebab salah satu burung merpati itu dia monogami, satu pasangan seumur hidup. Kalau burung lain, tapi kalau dia monogami. Makanya saudara, kalau orang mau lepas burung, dia tahan burung betinanya, terus dilempar saja dia jauh-jauh yang jantan. Sekalipun dia melarang buana, ada 100 burung yang dijejerkan, dia kenal pasangan. Burung ini juga tidak punya cengkeraman, tidak suka saling mematu. Mereka hidup berdampingan. Begitu dengan Roh Kudus, suka damai. Amin. Haleluya. Jadi sekarang karena dia adalah roh kebenaran, semua ketidakbenaran itu mendukakan dia. Roh Kudus adalah roh iman. Keraguan-raguan itu akan menghambat kita di dalam menyenangkan hati Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi Roh Kudus adalah roh iman. Ragu, tidak percaya, suka gelisah, khawatir, itu mendukakan Tuhan. Seringkali kita ragu akan kuasa Tuhan, kita khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Padahal hamba Tuhan mempelai kita kering-kering kasih tahu. Tapi masih ada yang kecewa dengan Tuhan, masih ada yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Itu mendukakan Tuhan. Dia roh iman, saudara. Segala sesuatu kita harus imani. Seperti yang sudah saya sampaikan, di dalam firman Tuhan hanya ada 2 sentra utama atau 2 tema besar, perintah dan janji. Tuhan sudah mau memberkati lewat janjinya. Kalau kita lakukan janjinya tidak percaya, suka khawatir, itu sangat mendukakan. Ini dosa, saudara. Kalau Tuhan menangis, saudara dia kasihkan sedih juga, tuh. Seperti ini. Coba buatlah Tuhan itu tertawa, senang dengan kita. Jangan dia patah hati dengan kita. Roh Kudus adalah roh kekudusan. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Elohim yang berkuasa, Yesua Hamasiah Tuhan kita. Nah, segala kekotoran, kenajisan, kecemaran itu mendukakan Tuhan. Kolose 3:5, matikanlah segala sesuatu yang berbau daging. Roh kekudusan, saudara. Karena memang orang Kristen kan identik dengan kekudusan, perjamuan-perjamuan yang kudus, pernikahan-pernikahan yang kudus, baptisan-baptisan yang kudus. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Jadi jangan sampai mendukakan roh. Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Maka apa saja di dalam kita yang keras, pahit, keras ini tidak mau diatur, tidak mau dibentuk, banyak kepahitan, suka iri, tidak ramah, spam terus di muka. Apalagi tidak suka mengampuni, tidak suka mengasihi, kikir, mendukakan Tuhan, saudara. Dia roh kasih karunia. Kita hidup dalam kasih karunia. Jadi kalau muka span-span, nggak ada mood, dapat lihat, Anda sementara mendukakan Roh Kudus. Jadi dia juga antara Tuhan. Kalau ada datang kapan nggak mood, bagus kasih ingat, semangat, Roh Kudus ada dalam kita. Kalau dia datang nggak mood terus,
Roh Kudus itu semakin menghilang, saudara. Haleluya, amin. Jadi jangan turun ke muka span-span, karena dia adalah roh kasih karunia. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi memadamkan roh adalah dosa, yang kedua adalah mendukakan Roh Kudus, yang ketiga kita masuk di dosa mau memberi Roh Kudus. Kita baca ayatnya. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 20. Ini ada seorang tukang sihir bernama Simon Magus, ya, Simon Magus. Itu catatan di kitab tafsiran, ya. Ini Simon ini seorang yang tukang sihir. Tapi karena pelayanan Filipus pada saat itu di Kisah Para Rasul 8, dia bertobat. Tapi bertobat di kulit. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Elohim dengan uang. Saudara yang kasih, dosa yang tidak kalah penting juga terhadap Roh Kudus adalah dosa yang mencoba menggantikan kuasa itu dengan sejumlah uang. Saudara, kalau kita baca terus, ini Simon, saudara, kalau kita belajar di dalam ayat 21 sampai 23, Petrus menempat dia. Aku telah melihat hatimu begitu pahit. Ya, Petrus menempat di dalam Simon Petrus yang menemplak. Simon menemplak Simon, seperti itu. Tapi Simon Petrus menemplak Simon orang Magus ini. Orang Majus, ya, orang Magus, tukang sihir. Binasalah kiranya engkau dengan uangmu itu. Memang saudara yang kasih, kalau kita pelajari, si Simon orang Magus ini ingin juga memiliki kuasa itu, agar dia, saudara, pertama dapat terpandang lagi. Karena memang kalau kita baca di dalam selapan itu, ketika Filipus datang, si Simon ini yang dikatakan orang dipuja-puja orang, oh ini orang dari Tuhan, luar biasa. Tapi ketika Filipus datang dengan tanda-tanda heran, dia ditinggalkan. Akhirnya catatan firman Tuhan, dia juga bertobat. Pas rasul-rasul dari Yerusalem mengutus Simon Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, ada mujizat, dia coba membeli. Maka Petrus katakan, binasa engkau dengan uangmu itu. Di gambaran si Simon ingin membeli Roh Kudus daripada Simon dan Yohanes. Haleluya. Kuasa Roh Kudus, saudara yang dikasih, tidak bisa dibayar atau diganti dengan hal apapun di dunia ini. Amin. Saya dan saudara tidak dapat membeli Roh Kudus atau dijual dan belikan, tidak. Roh Kudus itu tidak bisa diajari, saudara. Tidak bisa juga dipelajari. Roh Kudus itu hanya diberikan karunia. Ada orang di Korea ciri akan dunia malah langsung berbahasa roh. Saya tidak lihat, tapi kesaksian jemaat di salah satu jemaat yang pernah kami layani. Tapi baru kita 20 tahun lebih di pekerjaan roh, tidak pernah kita mau Tuhan percayakan mungkin karunia bahasa roh. Ada lain. Tapi dia cuma diciriakan dunia, kan apa ini? Luar biasa itu. Ini kesaksian tuh. Dan dia tahu tuh ada ciriakan kalah di motor. Mudah-mudahan kalau berikut saya dalam ciriakan kalah dapat Roh Kudus, ataupun kalau seperti itu dapat Roh Kudus. Ciriakan dunia itu kan gampang. Tapi dia mengisahkan bahwa dia dapat bahasa roh. Tapi jangan tunggu ciri durian baru dapat kuasa roh. Yang penting kalau kita mau sungguh-sungguh, yang penting jangan ada kursus bahasa roh, ya. Karena Roh Kudus itu bukan produk, bukan merek dagang.
kursus itu? Tidak, saudara. Roh Kudus dan karunia-Nya hanya dikaruniakan kepada orang yang dikehendaki. Sebab siapa yang utus Elohim, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Elohim mengaruniakan. Kata mengaruniakan berarti tidak dipelajari, loh. Saudara tahu karunia itu hanya pemberian yang tidak diminta sebenarnya. Cuma karunia tiba-tiba sesuatu yang sangat besar yang tidak layak kita terima, tapi diberikan, itu karunia. Karena apa? Karena kalau kita menerima dari dasar permintaan, itu bukan karunia, itu pemberian. Amin. Karunia itu di atas pemberian. Anda minta dikasih, itu karunia, saudara. Amin. Roh Kudus tidak perlu kita mau karunia Roh Kudus, kita mau kursus dan sebagainya. Tidak, saudara. Yang penting setia, karena hanya pemberian daripada Roh Tuhan yang tak terbatas itu. Tidak sedikit orang Kristen sepanjang zaman dikuasai oleh roh Simon Magus ini, ya. Mereka menempatkan uang atau kuasa dunia dan kedudukan sosial sebagai alat tukar untuk memperoleh karunia-karunia rohani. Ada dosen kami dulu di Jakarta, dia katakan, saya ditawarkan seorang pengusaha, Bapak, saya fasilitasi, saya siapkan gedung kapasitas 1000, sound system lengkap, PK hamba-hamba Tuhan saya kasih, Bapak selenggarakan KKR, kumpul orang. Artinya dia mau membeli pelayanan, saudara. Bagi dua hasilnya. Oh, kira-kira model apa seperti ini? Kira-kira Tuhan senang nggak seperti ini? Jangan sampai di pelayanan ada bagi hasil. Kita melayani hanya karunia, bukan karena uang. Jadi kalau ada orang kita saja ini, kita saja itu bagi hasil, hati-hati. Jangan sampai mempelai tergerak dengan begitu. Itu dosa. Dosa membeli Roh Kudus. Pelayanan itu Tuhan yang mau, bukan dari uang. Amin. Simon ini juga memiliki gelar rasul. Coba baca Kisah 8 ayat 9 sampai 11, Pak Yudi. Bisa pakai mic. Kisah 8 ayat 9 sampai 11. 8 ayat 9 sampai 11. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Elohim yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ya, jadi sudah lama dia mentakjubkan. Tapi coba baca ayat selanjutnya 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Elohim dan tentang nama Yeshua HaMasiah, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ya, sobat tobat, masih dikuli, masih tergiur seperti rasul-rasul. Kalau kita tumpang tangan dulu, kita saja dulu tipuan sihir kencang, apalagi itu saudara dulu satu kali tumpang tangan langsung bertobat. Makanya dia menawarkan sejumlah uang kepada rasul-rasul. Dia terus bilang, binasa kiranya uangmu itu. Gelar rasul tidak bisa dibeli, termasuk gelar pendeta. Kalau Tuhan dah kasih, kalau mau latar belakang terus mempelai itu, ditambang deh. Makanya saya ada tato, ada cucuk tindik telinga, ada potong-potong tangan. Itu hanya karunia, saudara. Amin. Jadi dosa mencoba membeli Roh Kudus adalah dosa
yang diarahkan kepada Roh Kudus. Nah, nanti Tuhan marah. Puji Tuhan, si Simon ini dia minta berdoa, akhirnya dia minta berdoa. Saya percaya dia bertobat sungguh-sungguh. Yang keempat, dosa menghina Roh Kudus. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Karena Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Nah, dosa keempat adalah menghina Roh Kudus. Nah, ciri-ciri orang yang menghina Roh Kudus adalah hidup dalam dosa dan keduniawian, murtad, mulai dengan roh diakhiri dengan daging, tidak mengakui pengorbanan Tuhan. Ini kan menghina. Tuhan sudah berkorban terus tidak percaya, tidak mengakui darahnya, sama. Apalagi tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tidak percaya ada pemerintahannya. Semua ini adalah dosa-dosa yang menghina pencipta kita. Orang yang kita bentuk contoh, orang yang kita bisa saja pelihara kita, yang kita pelihara, orang yang kita besarkan, orang yang kita selamatkan. Terus orang itu yang berbalik menginjak-injak kita, bagaimana perasaan? Begitu juga dengan Tuhan. Dia telah memberikan nyawanya, tapi banyak orang tidak percaya akan ketuhanannya, tidak percaya akan pemerintahan, bahkan mereka menghina akan pribadi Tuhan. Orang Israel banyak kali seperti itu. Ini adalah dosa menghina Roh Kudus. 1 Petrus 2, ada orang menghina pemerintahan Elohim. 1 Petrus 2 ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri, dan yang menghina pemerintahan Elohim. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Jadi ada orang loh, banyak dari dulu sampai sekarang, banyak orang yang memerintah, menghina pemerintah daripada Tuhan. Yehuda 1 ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Elohim, serta menghujat semua yang mulia di surga. Saudara, dosa menghina Roh Kudus tentu ada balasan. Karena kalau menghina saudara Tuhan, menghina semua yang mengadvertensikan Tuhan, itu adalah dosa juga. Nah saudara, saya percaya kehidupan saya dan saudara tidak ingin hidup di dalam keduniawian. Tidak dimulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita mengakui pengorbanannya, kita mengakui darahnya, kita mengakui dia sebagai Tuhan, percaya akan pemerintahannya. Berarti kita sementara memposisikan diri tidak menghina. Tapi ada di luar sana banyak orang menghina darah. Saya pernah baca status, ada orang saudara catat tulisnya, kita diselamatkan oleh darah Yesua. Masuk si komentar menghina. Saya pas sekarang masih jual-jual darah, berapa satu botol kita mau beli? Oh, hati-hati. Siapapun yang mendengarkan beberapa satu botol bertobat. Tapi percuma, itu saya percaya sudah masuk di kategori menghujat Roh Kudus. Tidak ada pertobatan lagi. Ada satu kasus dulu, tapi selama pokoknya ada satu tempat kasih pinjam DP kus-kus bola, dan ada satu instansi mau pakai kus-kus bola bagus. Dia kata saya pinjam dengan murah hati. Oh luar biasa. So 3 hari ini instansi kasih pulang. Bahkan ada sebawa pulang sendiri, pinjam, langsung pakai sendiri. Ya tentu marah ngasih pemilik. So kasih pinjam bagus-bagus. Ini bolanya satu 2 pasang, kesebelasan ini. Cadangan sebenarnya. Ini 15 pasang bisa. Ya ada untuk sebawa pulang sendiri. Ada penyangga cuci. Ya semua tanya mau tolak semua. Hukum yang meruntak di instansi. Wah apa dia bilang? Sudah Tuhan Yesus ke kepala, kalau kita benar kita injak. Mudah-mudahan dia bertobat. Kalaupun dia dengar dia bertobat.
tapi dia sudah masuk di kategori menghujat. Kalau dia benar, biar Tuhan ke kepala dia injak. Kira-kira, wah ini setan yang berbicara ini loh. Ada orang berani menginjak Tuhan ke kepala. Saudara, tidak mengakui darah berapa satu botol tadi, hati-hati. Oleh darahnya kamu diselamatkan. Oleh darahnya kamu disucikan. Oleh darahnya kita saudara masuk dalam perjanjian Tuhan. Terus kita hujat dengan berapa satu botol. Anda telah berbuat dosa kekal, saya harus katakan. Mau bertobat pun sudah tidak mudah. Haleluya. Jangan sampai masuk kepada menghina pemerintahan Elohim, menghina kekuasaan Elohim, menghina pribadinya saudara. Jadi ini adalah dosa yang keempat, dosa yang menghina Roh Kudus. Betapa lebih berat hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menganggap najis darah perjanjian. Berapa satu botol tadi, hati-hati, yang meluruskan dan yang menghina roh kasih karunia. Kita harus katakan yang bicara itu setan sudah. Dan setan sudah ada upah. Tapi orang yang menyerupai setan, dia katakan betapa lebih berat hukuman yang harus dia terima. Ada juga yang katakan sembah mayat, sembah jenazah. Hati-hati, Anda telah masuk di kategori menghujat Roh Kudus nanti sebentar. Saya kalau orang ini saya sudah garis merah. Bertemu dengan dia pun sepatah kata pun mas saya mau kasih keluar. Apalagi itu orang masih waktu tempel, berhenti. Kalau baku dapat secara tidak sengaja oke. Tapi kalau mau bicara perlu baku seri, baku undang, berhenti. So injak anda Elohim, menajiskan dalam perjalanan untuk baku saya, cipika-cipiki berhenti. Haleluya. Soalnya ada salah satu bangunan bukan cipika-cipiki. Orang menghina kasih karunia, orang menghujat Roh Kudus. Saya tidak mau tercemar. Berat itu dosa menghina Roh Kudus. Jadi saudara, yang keempat adalah dosa yang menghina. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya belum penuh bahasa roh, yang pernah mengucapkannya surgawi, menyerukan Yesus sebagai Tuhan, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ada karunia-karunia, dan yang mengecap firman yang baik dari Elohim, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Elohim bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Berapa satu botol darah menyembah mayat itu telah menghina di muka umum. Nggak ada darah lagi, nggak ada lagi. Tuhan bilang nggak mungkin lagi dibahas. Sudah sebegitu, tinggal tunggu dia berkonsekuensi. Biar mau menangis darah, Tuhan nggak ada lagi. Jadi dosa yang keempat adalah dosa menghina Roh Kudus. Nah yang keenam adalah dosa pemberontakan ya. Yesaya 63:10. Yang kelima, dosa pemberontakan. Tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ini sudah terjadi sampai Israel harus saudara dijajah berkali-kali, dibawa ke pembuangan sampai ada di tanah Babel saudara. Kenapa? Mereka senang memberontak, senang memberontak ya, menjadi rebellion, pemberontak. Ciri-ciri orang yang memberontak atau rebellion ya kepada Roh Kudus, memberontak terhadap firman. Dikirimnya kegelapan maka dia jadi gelap, tapi mereka memberontak terhadap firman-Nya.
Sudah Tuhan buat mujizat. Ini peristiwa Mesir ya. Tuhan sudah kasih turun mujizat. Tetap saja mereka memberontak. Memberontak terhadap perintah. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah yang lain dan menista nasihat yang maha tinggi. Saudara, masih banyak orang saat ini hidup mereka sebagai pemberontak-pemberontak di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang memberontak terhadap Roh Kudus. Lewat apa? Lewat perintah-perintah Tuhan kita tidak mau lakukan. Firman kita berontak, kita suka perkataan kita bukan perkataan Tuhan. Kita lebih suka didengar orang daripada mendengar firman Tuhan. Ada juga Israel memberontak terhadap Musa, terhadap otoritas dan Harun, terhadap nabi-nabinya. Peristiwa Quran datang hadirat itu di dalam Bilangan 16. Coba baca Yosua 22 ayat 18-19 saja, Pak Yudi. Yosua 22 ayat 18-19. Kalau ini jelas ya, bumi menelan hidup-hidup orang yang memberontak kepada Tuhan lewat Musa, Harun dan nabi-nabinya. Pemberontakan terhadap otoritas rohani itu berat. Ini jelas di Bilangan 16 itu bumi terbelah menelan hidup-hidup. Yosua 22 ayat 18-19. Sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Yahweh. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Yahweh, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Yahweh, tempat kedudukan kemah suci Yahweh, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Ya, ayat 17 Pak Yudi. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Yahweh kena tulang? Ya, yang jelas itu satu Perikop kalau kita baca terus itu pemberontakan orang Israel kepada Musa dan Harun, termasuk di dalam Yosua. Mereka juga diingat-ingatkan jangan sampai ada memberontak, karena ketika memberontak itu langsung memberontak kepada Tuhan, ya, kepada Roh Kudus. Ini dosa. Nah, yang keenam saja, dosa mendustai Roh Kudus. Kalau kita mau belajar di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10 ada peristiwa di Perjanjian Baru tentang Ananias dan Safira. Itu mereka yang bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau tanah ini kumanta jual, tenang. Itu bernasar kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Coba baca saja supaya kita lebih lengkap apa kasus ini. Saya tidak perlu jelaskan, ini gambaran orang yang mendustai Roh Kudus. Silakan baca Pak Yudi dari ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Elohim. Ketika mendengar perkataan itu, berpanglah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusutnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Sampai di sana saja. Jadi jelas
mendustai Roh Kudus itu mendustai Tuhan. Ini ada kaitan erat yang suka berjanji, ya. Kalau berjanji bukan Anda berjanji kepada gembala atau wakil gembala atau hamba Tuhan, saudara. Mereka ini berdua sudah sepakat dari awal pertobatan mereka, pokoknya kalau mau jual milik daripada Tuhan. Pas terima uang berubah. Mereka menahan sebagian dan itu mendustai Roh Kudus. Akhirnya mereka harus mengalami yang namanya penghukuman Tuhan. Makanya kalau kita sudah beriman pada Tuhan, itu harus tepati, saudara. Pengkhotbah 5 ayat 2 dan 5. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Elohim, karena Elohim ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarkanlah perkataanmu sedikit. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ayat 5, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah engkau berkata di hadapan utusan Elohim bahwa engkau hilaf. Apa perlu Elohim menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi kalau terus berjanji pada Tuhan, mau berjanji mempelai atas nama Tuhan, tidak apa-apa. Bernasar itu bagus. Yang penting kepati. Yang menjadi persoalan, kalau kita sudah lekas-lekas mengeluarkan nasar, terus kita tidak berjanji. Saya lihat ada satu orang bernasar ke saya, dan memang usahanya patah, saudara. Hanya satu roda-roda bayi dia janjikan. Waktu itu kan masih wakil, Pak Wakil, pokoknya kita mau beli itu roda-roda bayi. Ya udah terus berapa bulan. So cair. Jangan dipetaki seperti bola roda yang tidak ada. Tapi sering berguna apa? Janji lain lagi yang diterima. Pokoknya doakan begini-begini. Akhirnya kita cuma persoalan roda-roda, malah dia proyek loh, saudara. Dia sudah merasakan itu. Dia terima beberapa ratus juta awal. Berapa sih roda-roda itu? Paling 400.000. Haleluya. Akhirnya sampai sekarang tidak tahu rumah. Yang jelas usahanya patah, saudara. Orang yang mau bayar itu tidak jadi. Hanya kalau sudah berdasar karena Tuhan ke Tuhan, tepati, saudara. Tidak ada usah bernasar. Nanti juga ada ya, ada mereka usah baku janji, bukunya begini. Aku tidak tepati, ini akan mendustai Roh Kudus, ya. Jangan kau katakan hilang, dan jangan kau berkata di hadapan utusan Elohim bahwa engkau hilang. Oh, data salah cukup. Haleluya. Tidak menepati dasar sama dengan mendustai Roh Kudus. Jadi saya percaya tidak ada di KPL kami. Kalau kita berdasar, tepati. Baik kita mempelai ataupun jemaat, kalau kita sudah berdasar, tepati itu sudah. Karena Anda ketika berdasar itu bukan milik lagi, bukan milik Anda lagi atau milik saya lagi. Itu sudah milik kepada orang yang engkau dasarkan. Jadi kalau tidak bayar berarti Anda mencuri. Itu hukumnya. Dan yang ketujuh, dosa menentang atau melawan Roh Kudus. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi Stefanus menegur keras kepada rabi-rabi pada saat itu, kepada orang Israel, kamu selalu menentang Roh Kudus. Menentang berarti melawan. Orang bilang pakai bakal lain, kan menantang kok. Kemarin orang Israel kita tegar-tegur sampai Tuhan pakai bakal lain, apalagi cuma Torah. Menentang Roh Kudus. Matius 20:12-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini menentang
suka bapak-bapak Tuhan, menantang. Seperti Daud menantang Goliat, itu kata menentang. Saya percaya kita tidak seperti itu. Hanya mengingatkan ternyata dosa menentang Roh Kudus itu sama dengan menghujatnya, tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan tidak di dunia yang akan datang. Saudara yang kekasih, orang Israel memang suka menentang. Contoh, Ulangan 9 ayat 23-24. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang Kita Elohimmu. Kamu tidak percaya kepadanya, tidak mendengar suaranya, kumabang, tutup telinga, keras hati, bahkan menentang Tuhan. Ini pakai sejak aku mengenal kamu. Bayangkan, Musa bilang, ini sudah 40 tahun dengan Israel. Dia bilang, sampai hari ini buka mainin Tuhan dipakai terus. Jangan sampai ya kita seperti itu. Bilangan 21 ayat 5-7. Orang yang suka melawan Tuhan yang diurapi akan alami hukum dipagut ular, ya. Dipagut ular. Ini saya ambil gambaran ketika orang Israel menentang Tuhan, melawan Tuhan. Akhirnya ya Tuhan luaskan ular tebung, ular kisah di padang gurun. Galia putih sudah mati, tidak ada penawar. Kalau sedangkan sekarang Panji saja si penawar racun ular, dia katakan mau jadi pawang ular, apalagi ular kobra, pertama harus banyak uang, kedua siap mati. Ini ada banyak uang dan siap mati, karena serum anti saya ratusan juta. Terlambat 1 jam kering. Kalau ular tedung itu ya ular kering, ya ular beracun juga ya. Ini gambaran orang Israel yang harus banyak sekali yang dipagut karena suka melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan suruh Musa taruh sang ular tembaga yang masanya. Melihat itu yang belum mati pasti sembuh. Makanya kalau medis sekarang coba lihat ikatan dokter Indonesia ini dokter lampak si ular tembaga. Luar biasa. Ini kan juga kalau mau dibahas ini ya memang agak kontra juga ya. Anak manusia ditinggikan. Tapi nanti itu Tuhan jelaskan ini ulang. Memang kontrasnya tapi arah yang sana memang. Melihat ular tembaga mereka sembuh. Itu catatan firman Tuhan. Yang suka menentang nih. Oke, ini sudah bagian yang ke-7. Dan yang ke-8, dosa yang terakhir adalah dosa menghujat roh. Markus 3:28-30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi ada satu kasus Tuhan Yesus melepaskan orang yang terikat, orang Farisi, ahli Taurat, dia memakai kuasa Beelzebul. Tuhan sampai bilang, kalau di dalam catatan Lukas ya, bagaimana setan mau melawan setan? Tentu runtuh kerajaannya. Yang kedua, Tuhan menutarakan pertanyaan, dengan kuasa apa murid-muridmu melakukan juga pelepasan? Karena di Israel pada saat itu ada juga yang melepaskan setan. Mereka tidak berani jawab. Tuhan bilang, dosa hujat lain-lain ampun, tapi menghujat pribadi Tuhan, menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Jadi Israel pada saat itu banyak yang menghujat Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus yang masih ada pada saat. Mereka kan menghujat Tuhan, Tuhan Yesus. Mereka menyamakannya dengan Beelzebul. Oh, Tuhan marah. Murid-muridmu juga orang-orang Israel yang melakukan pelepasan, dengan kuasa mana juga kamu
melepaskan orang yang terikat. Artinya kalau mereka menuduh Yesua yang adalah rabu pada saat itu melepaskan dengan setan, kuasa setan-setan, berarti rabi-rabi mereka juga melepaskan dengan kuasa yang sama. Itu Tuhan bermaksud. Tapi Tuhan tahu hati mereka itu melecehkan, menghujat. Ya, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah suatu sikap yang melawan pribadi, pekerjaan Roh Kudus dan penolakan dengan sadar. Pelecehan, melecehkan, menuduh, memfitnah dengan sengaja, secara spontan atau terus-menerus. Seperti tadi, berapa satu botol itu spontan. Dia mungkin suka ulang-ulang karena cerita sudah ada. Cuma itu satu kali itu spontan. Ini tuduhan dan dosa serius yang langsung diarahkan ke Tuhan. Kejahatan-kejahatan lain, merah, tuduh dan sebagainya, itu diampuni. Tapi kalau menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, itu dosa kekal sudah. Jadi saudara, ini sikap yang melawan pribadinya secara spontan atau terus-menerus. Ini dosa serius dan akibatnya akan fatal, saudara. Imamat 24:16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontarin dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Ini cuma nama, apalagi menghujat pribadinya. 1 Timotius 1:10, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada ular. Pada dibaca Wahyu 20 ayat 2. Supaya jera mereka menghujat. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, iblis, ular tua, setan, si Lucifer, itu ular, saudara. Menghujat Roh Kudus, ular pemakanan. Coba 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Secara fisik mungkin tidak dipagut ular betulan, tapi lebih mematikan kalau dipagut si ular tua, setan, iblis. Hati-hati. Ini kan gambaran setan, mati ya, mampus ini. Nah, dia pakai pinggang, dia pakai kerongkongan, walau pokoknya susah semua. Coba baca 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesua kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari itu. Ya puji Tuhan, kalau masih rohnya masih diselamatkan. Tapi dosa diserahkan ke si setan. Jadi saudara jangan sampai seperti yang disampaikan Paulus, telah kuserahkan kepada setan supaya cerah mereka menghujat. Jadi hari ini saudara, ada 8 dosa terhadap Roh Kudus di pelajaran ketiga ini. Jangan sampai kita melakukan dosa secara spontan ataupun terus-menerus. Jangan padamkan roh, jangan mendustai, jangan menentang, jangan menghina. Saudara, jangan melawan, jangan menghujat. Saya kasih bonus, saudara, ada beberapa tokoh yang menghujat Tuhan dan langsung memakan akibatnya. Contoh orang-orang yang menghujat dan menghina Tuhan dan Roh Kudusnya. Yang pertama ada bernama Thomas Andrews. Dia hidup di 1873 sampai 1912. Perancang kapal mewah Titanic terbesar di tahun 1912. Dia mengatakan kapal yang dibuatnya dari bahan-bahan logam yang luar biasa, mampu menangkal apapun. Dan dia katakan dengan sombong, Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkannya. Akhirnya perjalanan pertama kapal Titanic tenggelam, Thomas Andrews pun ikut tewas. Ya sudah, Tuhan tidak bisa tenggelam.
Nah bumi saja dia gulung, apalagi cuma tuh kapal itu. Memang kapal terbesar pada saat itu, kapal mewah. Ini orangnya ganteng tapi melawan Tuhan. Boleh Tuhan tidak dapat kasih tenggelam. Sebut Tuhan tenggelam pun sepatah dua. Oh Ridwan yang meninggal di sini. Tertanam di kuburan Atlantik. 4 jam baru perjalanan datang kapal Karpasia waktu itu. Sejadi isbatu dulu lah itu sudah mujair satu jam sudah sampai 4 jam. Udah sejadi isbatu semua. Nah satu ini 9. Sedang Tuhan udah pasti tenggelam. Tuhan bikin dari sana perjalanan perdana. Kapten berpengalaman dia yang bawa. Semua pensiun. Sebenarnya dia yang bawa ini semua pensiun dengan terhormat. Bawa kapal mewah. Sebelum tenggelam Tuhan kesempatan dulu. Ini kalau mau hujat Tuhan. Sedang Tuhan ini lagi satu penyanyi. Kasusah ini artis Brasil ya. Ketika beraksi di atas panggung, Kasusah kemudian menghisap sebatang cerutu, kemudian mengeburkan asapnya ke atas sembari berkata, Tuhan ini untukmu. Wah, luar biasa. Nyata lama usia 32 tahun pasti tenar-tenarnya harus kanker paru-paru. Bukan Yesus seba awan kuasa pokok ke atas. Makanya orang pada tidur bukan ke atas. Awan hati-hati. Stop membawa asap itu. Jangan dapat kanker paru-paru. Dia mengeburkan asap. Tuhan ini untukmu. Ini kan menghujat. Berapa lama dia di usia yang masih sangat muda ditenar sekali di saat ini kasus saya. Kena kanker paru-paru. Dan coba-coba dengan Roh Kudus. Ini lagi. Ini sempat dikunjungi oleh Billy Graham. Waktu itu Billy Graham masih pemuda ya. Sebelum meninggal dunia, Marilyn Monroe pernah didatangi oleh pendeta yang bernama Billy Graham. Pendeta menyampaikan sebuah hal yang diutus oleh Roh Kudus. Marilyn Monroe berkata, maaf saya tidak butuh Yesusmu itu. Ya kata Yesus yang masih dipakai. Tak berselang lama dia ditemukan meninggal dunia. Dan memang sampai sekarang konspirasi. Katanya dibunuh, overdose. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sehat-sehat. Dia bilang tak butuh Tuhan ya sudah. Dia tidak butuh Tuhan. Akhirnya ya sudah. Ini orang-orang yang menghina Tuhan. Ini lagi. Yang keempat, ia pernah berbicara kepada sebuah media yang mewawancarainya bahwa The Beatles lebih dikenal ketimbang Yesus. Yesua ya. Bahkan dirinya berkata, siapa yang akan tenggelam terlebih dahulu? Apakah Yesua atau Yesus dan ajarannya atau The Beatles? Akhirnya dia ditembak oleh penggemarnya di tahun 1980. Ada pemuda, 7 muda orang Kolombia yang bawa di neraka ini berteriak-teriak. Kan dia tuangkan di dalam lagu Imagine ya. Tidak ada Tuhan, masyarakat people itu akan berakhir, tidak ada surga. Ya ateis. Dia bilang dia lebih tenar daripada Tuhan. Akhirnya ketenaran itu harus berakhir di penggemarnya sendiri, ditembak di depan, di dada, langsung dia. Ini orang-orang yang menghujat Tuhan. Akhirnya presiden terpilih Tancredo Neves, ini presiden Brasil. Ketika sedang kampanye yang berkata bahwa ia memperoleh lebih dari 500.000 suara, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya untuk menjadi presiden, termasuk Tuhan. Memang saudara dia mencapai 500.000 suara. Betul kata dia bilang. Nah ada yang mendapat lebih suara di kampanye. Tapi pas mau lantik jantung kipas saja. Nah sempat dilantik. Dia mencapai 500.000 suara. Namun sebelum dilantik mati kena serangan jantung. Dia bilang ini Tuhan tak berapa beda. Betul. Tuhan kasih ya 1 juta suara oke. Manda sempat dilantik sebagai presiden. Akhirnya dia mati sebagai rakyat biasa. Ada yang kenal Christine Hewitt, ini artis Jamaika ya, wartawan. Bagi segenap orang percaya kitab suci merupakan pegangan ya, atau kitab suci lah. Tapi buat Christine Hewitt, Alkitab adalah Alkitab terburuk yang pernah ada di dunia. Ini orang
mati mengenaskan, tidak dikenal lagi wajahnya. Hinaannya itu akhirnya berbuah maut yang menjemputnya pada Juni 2006 ketika tewas dalam keadaan terbakar di motornya. Memang tapakan, ahli identifikasi pun tidak bisa lagi kenal mukanya. Ya bayar sudah. Ini orang-orang yang menyepelekan Tuhan. Dan yang terakhir ada kelompok remaja mabuk juga sih, mampir ke seorang gadis teman mereka yang ada di Campina ya, Brasil. Ketika hendak berpergian dengan beberapa sahabatnya, ketika hendak pergi, sang ibu berkata, Tuhan menyertai menyertaimu anakku. Tapi kemudian dijawab ketus oleh si anak, boleh saja asalkan dia duduk di bagasi karena di dalam mobil sudah penuh. Ini kan melecehkan, dia sudah tahu Tuhan roh. Dia bilang duduk di bagasi, ini spontan. Kita juga harus ajar anak-anak dengar-dengaran orang tua. Jangan sampai mereka mengatakan hal-hal spontan yang menentang Tuhan. Akhirnya saudara memilih sikap. Kecelakaan terjadi di mana seluruh penumpangnya tewas. Adapun bagasi mobil yang dia bilang tadi boleh Tuhan di bagasi, dan sekotak telur di dalamnya justru masih utuh. Ini mobil yang saya ambil dari kecelakaan Campina. Saudara lihat, nggak ada ampun. Tapi saudara lihat bagasi, ada telur di dalam. Dia bilang Tuhan di bagasi kan? Yang bagus saya mobil Tuhan. Ini mobil kecelakaan Campina ini. Hancur sampai nggak ada ampun. Tapi sudah lihat bagian belakang ada telur satu hati aman-aman. Itu bilang Tuhan di bagasi kan? Tuhan jangan taruh di belakang. Tuhan taruh di depan. Karena dia yang memimpin perjalanan. Jangan sampai biarkan dia di belakang. Apalagi dada-dada menyepelekan. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, Bapak yang memberkati kita sekalian. Biarlah kebenaran yang menguatkan kita. Nanti di seri terakhir, saudara, kita akan belajar tentang sikap positif kita terhadap Roh Kudus. Bapak yang memberkati kita semua, jangan sampai kita melukai Roh Kudus. Hiduplah di dalam kebenaran, minta kemampuan supaya kita benar-benar mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Bapak yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setiamu yang sudah mengajar, menasihati kami Bapak. Meteraikan semua kebenaran. Hamba terbatas bahasa dan kata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Meteraikan semua itu Bapak. Berkati kami akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami semua pelaku-pelaku kebenaran Bapak. Ampuni kami apabila kami melakukan dosa sengaja atau tidak sengaja. Jangan sampai kehidupan kami masuk kepada kategori menyakiti, mendosai, melukai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, dijauhkan dari kehidupan kami. Bentengi kami dan keluarga masyarakat kami. Terima kasih, biarlah pelajaran ini membuat pegangan bagi kami, agar kami terus hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami. Berkati mempelai akan memimpin mesbah, kasih setan cuma Muhammad. Kami sudah katakan tolak dalam nama Yesus. Kami sudah menyembah. Haleluya. Amin.